Selamat pagi dari kebun belakang rumah. Hari ini lagi mendung. Mangga yang di belakang rumah ini cuman tinggal satu ranting. Ini mangganya. Ranting-rantingnya kemarin aku sempat pangkas karena terlalu panjang. Terus dia pele pohon kelor itu dan sampai ke rumah daun gudang. Jadi terpaksa itu aku pangkas, dan yang kemarin banyak buahnya itu udah habis ya, buahnya udah habis deh tuh. Kemarin tuh sampai ke atas buahnya. Ini pohon yang baru berbuah untuk pertama kali setelah aku tanam 7 tahun guys. Jadi ini ada daun sirih, pohon sirih. Ini sirih daun ya, tidak ada buahnya. Jadi di kebun ini sebenarnya aku tuh punya 4 pohon mangga. Nah, ini kandangnya udah rusak-rusak. Orang yang biasanya perbaiki udah nggak ada, jadi nggak bisa di itu. Ini babinya mau jual kayak mau ngapain, soalnya aku udah nggak bisa pelihara sendiri. Jadi ini ceritanya itu mangga yang harum manis itu di antara pohon-pohon belimbing, di antara pohon pisang juga. Terus ada mangga 2 pohon di belakang. Hari ini agak mendung. Kemarin itu aku rajin banget sampai ini cabai rawit, kangkung, sampai disiram pagi sore. Udah sebulan lebih udah nggak punya tenaga untuk siram. Nah, ini mangganya semuanya udah ditanam 7 tahun, tahun ke-7 baru berbuah. Kalau yang ini juga mangga kelapa namanya, ada 2 pohon ya. Buahnya besar, tapi ini karena tanam biji. Kalau yang 2 itu cangkok ya. Jadi belum pernah berbuah, ini kayaknya baru 5 tahunan deh, soalnya tanam biji, makanya lama tuh pohonnya. Aku juga udah gak sabar gimana jadi buahnya, soalnya beda tanah, beda buah ya. Bisa aja buahnya besar, tapi kalau tanahnya kurang itu atau tanahnya kurang bagus jadinya kecil. Ini ubi kuning, yang ubi menjalar itu kalau orang Kupang bilang ubi jalar. Ada yang bilang waktu kami masih kecil bilang ubi Cina. Nah, ini kalau kata orang Rote namanya ubi nuluk. Nggak tahu kalau orang timur namanya apa ya. Ini aku ada 3 pohon. Waktu itu Han bawa dari kampung. Dulu kan pernah bawain dari kampung yang udah direbus kan. Ubi yang ini nih udah jarang ditemukan ya, ubi ini. Soalnya dia tuh punya umbi, dia merayap terus dia punya umbi. Nah, seharusnya ini dikasih tiang biar dia merayap, tapi aku tanam dekat pohon belimbing biar merayap, tapi ini banyak banget. Waktu bulan lalu Han bilang mau tanamin dikasih tiang gitu biar bisa merambat, tapi belum dikasih tiang udah pergi selamanya. Aku harus terima takdir ini kan, walaupun hati hancur. Saya lihat nih ubi yang Han bawa dari kampung,
hidup Tuhan bilang mau tanam kayu, terus Han sejalan, siapa yang tanam lah sayang itu merambat banyak-banyak, harusnya ditanam ya. Maksudnya dikasih kayu terus merambat. Nanti deh aku minta tolong orang. Jadi ini ubi yang ini nih, umbinya itu putih enak banget, terus kalau direbus itu lembut. Jadi ceritanya ini ubi masa kecil aku ya, waktu di kampung ubi ini hidup sendiri, tapi setelah zaman makin modern itu ubi ini nggak hidup lagi di kampung aku. Terus pernah aku dibawain yang sudah direbus rumahan dari kampung, terus aku makan, terus aku minta kan kalau ada umbinya, ini tanam apanya, umbi apa batangnya. Terus katahan itu tanamnya umbi. Jadi beberapa bulan lalu Han tuh bawa 4 umbi, 4 bawa dari kampungnya. Umbinya itu sebenarnya udah siap tumbuh ya. Jadi ada 4 umbi, 1 besar, terus yang 3-nya itu kecil, tidak terlalu kecil tapi kecil. Terus aku pengen makan kan si ubi itu, jadi yang besar itu aku rebus lah, banyak banget, cuman 1 tapi banyak banget, terus enak banget, kayak mengulang kembali kenangan masa kecil gitu, rasanya beda gitu. Terus yang 3 aku tanam dan puji Tuhan semuanya hidup loh, 1 di sini, 1-nya di sini, terus yang 1 di sini. Jadi ini pohon belimbing, dia udah merambat ke atas tapi nggak tahu cukup nggak, nanti mau tanam lagi kayu. Jadi ini ya, kita foto ya pohonnya. Jadi ini juga ada ubi rambat, ubi jalar yang warna ungu. Ini aku dapat dari tetangga aku. Terus yang sana itu yang warna kuning, itu aku bawa dari kampung aku, dari rumah bapak aku. Karena hujan semuanya udah pada merambat. Ini ubi ungu dapat dari Susine, tetangga aku yang baik. Jadi inilah kehidupan aku di kampung ya guys. Ini gudang. Di sebelah sana itu yang kolam ikan, belakang ini berantakan karena babinya bikin onar, cungkil sana cungkil sini. Kandang ayamnya di sini. Ayo kita petik mangga yuk. Ini kamar mandi luar. Itu depan sana rumah tetangga, menjauh di sana. Ini pohon jeruk. Oh, ini pagar aku masih pagar tradisional kayak gini, jadi kayunya itu baru kemarin aku pangkas. Ini bagian samping, bisa lihat ke rumah bapak RT tetangga aku. Ini rumputnya tingginya minta ampun, mau minta orang datang pangkas. Di dekat pohon sana itu apa namanya, pohon pandan yang udah merambat banyak banget. Ini rumput. Inilah hidup aku setiap hari. Yang apa namanya, kalau aku nggak bersedih tiap hari itu waktu nggak cukup guys, untuk waktu hampir nggak cukup, soalnya ya aku senang banget kan menghabiskan waktu di sini. Ya ternyata ada mangga yang udah jatuh dan aku nggak lihat, ini udah rusak. Aku nggak lihat. Ini yang baru jatuh tadi. Mangga nggak lihat terus jatuh karena
apa namanya ini diangkat jatuh tuh, soalnya kalau nggak diangkat nanti jatuh gitu. Oke, mana kita dapat berapa buah ya ini, soalnya pada ketutup rumput. Nanti ngeliat 3 ya, empat ya. Ini pada ada 3 nih, taruh dulu di sini. Ya itu aku di sini aku paling jauh ya dari tetangga. Yang itu tetangga aku, terus yang tetangga satu lagi jauh di sana. Yang paling dekat sama aku ya rumah Bapak RT ini, yang bisa ini pas depan rumah aku. Nah, itu rumah Bapak RT pas depan rumah. Jadi yang paling dekat itu ya 3 aja ini mangganya. 3. Yang ini biar aja, biar nanti dirujak atau diapain. Ini udah mau hujan, jadi kalau aku hidup aku nggak porak-porandakan oleh kesedihan ini, aku sibuk banget. Bahkan rumput-rumput ini biasanya aku potong sendiri pakai mesin rumput, tapi karena aku udah nggak punya tenaga, nggak punya sedih, semuanya campur jadi satu, jadi aku nggak punya tenaga untuk melakukan itu. Kita ambil ya yang ini, biar ntar aku mau bikin rujak. Udah jam kurang 5 menit, jam 9 aja. Ini kandang ayamnya juga udah rusak. Nanti deh, ini matang banget. Ayamku baru pulang. Hey Waidi, mereka baru pulang. Hey baby. Jadi ini bagian belakang yang udah porak-poranda. Kandang juga udah nggak bisa dipakai. Waidi, ini si raja kebun. Nah ini kolam ikannya, lelenya udah pada dibagi 2 ini. Jadi ada lele sama ini nila, ada 4 ekor. Kandangnya ini baru dibongkar karena udah berapa tahun ya, 2 tahunan lah, 3. Jadi rusak kan, jadi Han baru bongkar 2 bulan lalu. Han baru bongkar dindingnya. Kalian bisa dengar bunyi katak. Ini depan rumah. Pagar aku masih pagar tradisional, batasnya dipisang sama. Nah ini pisang udah pada berbuah. Nah itu tetangga paling dekat aku. Nah itu kalian lihat depan sana, itu rumah Bapak RT aku paling dekat itu. Kalau yang lain tanah kosong semua. Ini kamar tanah kosong semua. Di belakang bukan tanah kosong sih, tanah sawah, jadi nggak ada rumah. Terus itu juga nggak ada rumah. Oke, kita masuk ya, soalnya udah mau hujan. Kalian lihat gelap. Ini berantakan karena waktu itu baru bongkar dinding kolamnya ini. Itu gudang tradisional aku
rumah daun, namanya juga gudang ya, jadi berantakan, banyak plastik, banyak itu yang aku butuhin. Ini air tandon 2, ini aku ambil langsung dari sumur di belakang sana, di